Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabarmu semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman saya, teman dalam hal sebagai teman satu perantauan dari pihak suami saya. Sebenarnya dia teman suami saya, dia kenal dulu dengan suami saya. Sama-sama berasal dari Jawa Barat dan merantau di satu tempat, yaitu di tanah Jawa. Waktu itu dia bercerita bahwasanya kenapa dia merantau, karena di daerah dia susah mencari pekerjaan atau mencari sesuatu yang bisa dijadikan naungan untuk dia mengais rezeki. Akhirnya karena adanya cerita-cerita dari teman-temannya yang lain yang pernah melakukan perantauan atau sedang melakukan perantauan dan melihat sebagian dari mereka menjadi orang-orang yang berhasil, hatinya terpacu untuk melakukan apa yang teman-temannya lakukan. Ketika dia menceritakan tentang pengalamannya yang dari satu desa yang ada di Jawa Barat sampai masuk ke sebuah perkampungan yang ada di Jawa Tengah, dia menceritakan sesuatu yang memang agak lumayan ganjil bagi saya. Dia cerita begini, pernah sih saya sebelum datang ke sini berada di sebuah perkampungan di daerah itu sih kayaknya tuh terletak di sebuah kaki gunung. Di situ tuh masyarakatnya memang banyak, dan satu hal, mereka masih percaya dengan sesuatu yang berbau-bau magis atau berbau magic gitu. Sebagian dari mereka itu orang-orangnya itu jarang yang bisa berbahasa Indonesia. Anehnya di situ, zaman kayak gini kok orang belum atau tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia. Nah, di tengah-tengah perkampungan itu ada sebuah sumur. Itu sumur satu-satunya yang ada di situ, dan tidak boleh ada sumur-sumur yang lain. Konon katanya, kalau sampai ada sumur yang lain, pasti akan terjadi sesuatu pada desa ini. Itu katanya. Nah, suatu ketika aku ngekos di sebuah tempat yang tempat itu biasa aku memanggilnya Mbah Wo. Mbah Wo itu seorang laki-laki setengah baya, lebih dari setengah abad, bahkan lahir, besar, tumbuh juga di kampung itu. Waktu itu Mbah Wo bilang ke saya, kalau mau mandi tuh di sana ada sumur, itu seluruh warga kalau ngambil air ya di situ, mau mandi juga di situ, nyuci juga di situ. Kamu nggak usah khawatir,
sumur itu habis airnya, karena memang sumur itu satu-satunya yang ada di kampung sini, dan airnya dari dulu nggak pernah habis walaupun musim kemarau sekalipun, kata Mbah Wo. Lalu saya juga heran, Mbah, lah kenapa nggak make atau bikin sumur sendiri gitu, Mbah? Oh, nggak boleh di sini bikin sumur. Lah kenapa, Mbah? Di tempat lain kan biasa aja, kalau sini ada sumur, sana ada sumur gitu kan, Mbah? Itulah nak, makanya saya ngomong ke situ, kalau di sini nggak boleh ada satu sumur lagi selain sumur itu. Konon katanya zaman dulu kalau ada orang yang bikin sumur lagi di daerah ini, katanya akan terjadi yang namanya pageblok, nak. Ya mana saya berani ngambil keputusan itu. Mau bikin sumur sendiri sih bisa wae, tinggal nyuruh orang, nih bikin sumur, nih tempatnya di sini, bisa nak. Bayar juga bisa nyuruh orang, tapi di sini dilarang keras bikin sumur. Cuma ada itu satu-satunya sumur. Itu sudah dipercaya sejak zaman nenek moyang saya dulu, nak. Dan satu hal, kalau situ mau mandi, jangan sekali-kali bareng sama adzan maghrib. Loh, emangnya kenapa, Mbah? Sudah, nggak usah nanya-nanya. Pokoknya intinya kalau situ mau mandi boleh, asal jangan maghrib. Lah, kok seumpamanya, Mbah, kita sudah kebelet gitu kepingin mandi dan itu bareng sama maghrib, gimana, Mbah? Sudahlah, nak. Yang namanya setiap daerah itu kepercayaan dan kebiasaan orang kan juga beda-beda, nak. Itu namanya kan budaya. Budayanya juga beda-beda. Budaya di kampung situ beda dengan budaya di kampung sini, sama halnya di kampung-kampung yang lainnya. Seperti itu kan. Makanya situ kan tinggal di sini. Makanya saya ceritakan apa yang menjadi pantangan, apa yang dibolehkan atau tidak dibolehkan di kampung sini, biar situ paham. Oh gitu, Mbah. Nah, cerita anak-anak itu kesini merantau mau kerja apa? Oh, saya di sini mau jualan, Mbah. Jualan apa, nak? Wah, ya kayak gitu loh, Mbah. Kayak makanan kecil gitu, Mbah. Seperti cilok, cimol atau apalah, Mbah. Kayak yang biasa di daerah saya sana, Mbah. Pokoknya makanan-makanan kayak gitulah, yang untuk anak-anak kecil gitulah, Mbah. Oh gitu, nak. Ya sudah, silahkan saja, monggo, kata Mbah. Namun dalam hati temanku itu masih ada perasaan penasaran, kenapa ya tradisi di sini kok kayak gitu ya? Namanya orang bikin sumur kan siapa saja boleh bikin sumur, kenapa di sini dilarang ya? Itu yang jadi keanehan di kampung ini. Beberapa saat kemudian, rasa penasaran temenku itu terjawab. Ada seorang perempuan yang datang dari tempat lain, ya, agak jauh, bukan asli penduduk situ. Tiba-tiba mandi pas bareng dengan maghrib. Dia mandi bertiga tadinya bersama teman-temannya, dan kedua temannya itu udah selesai mandinya. Lalu
tinggal dia yang masih di situ. Karena teman-temannya mengganti baju, dia lagi enak-enaknya mandi, jebur ya, pakai air yang sudah ditampung, yang diambil dari sumur itu. Kalau dipikir-pikir ya, sumur itu tuh lumayan gak dalam kok, bahkan bisa menggunakan tangan dan ngambilnya tuh enak gitulah, kayak bak aja. Saking enaknya mandi, jebur, dia tidak sadar kalau datang sesosok nenek-nenek, rambutnya putih panjang, bajunya hitam tapi tidak hitam kelam banget, itu enggak, ada sedikit hitamnya itu ada agak sedikit hitam pudar gitu. Lalu nenek itu bilang gini, enak sekali ya mandinya, jebur. Sadar nggak? Ini waktunya kita mandi, bukan situ aja yang butuh air, katanya gitu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, langsung dia berhenti, menyiramkan air di tubuhnya. Nengok ke kanan dan ke kiri, tapi nggak ada wujud apapun. Anehnya di situ, nggak ada wujud. Dan karena merasa penasaran ya, dia langsung menyaut handuk yang ada di situ untuk dikenakan di tubuhnya. Kok ada suara nenek-nenek, tapi kok nggak ada wujudnya? Kan dia penasaran, tengok sana tengok sini. Ketika dia melihat sebuah sudut yang ada di ruangan itu, nampak seseorang sedang jongkok di situ sambil merunduk dan kayak sedang makan sesuatu. Dan itu bentuknya, wujudnya itu perempuan berambut panjang dengan rambut acak-acakan dan putih. Karena penasaran, dia memanggil, "Nek, kenapa nenek berada di situ?" Karena melihat ada seseorang yang memanggil, nenek itu langsung menengok ke dia dengan tatapan matanya yang merah. Dan anehnya, di tangan nenek itu dia memegang suatu barang, itu bekas pembalut wanita yang dipakai salah satu temanku yang sedang datang bulan. Ternyata nenek yang lagi posisi jongkok di situ itu benar-benar, saya minta maaf menceritakannya di sini, sedang enak menjilati darah yang ada di pembalut wanita itu. Melihat apa yang terjadi, wanita itu langsung lari dan tidak peduli kalau dia hanya mengenakan selembar handuk saja.
sambil berteriak, "Tolong," katanya gitu. Kan mendengar adanya teriakan tolong, kedua temannya yang sudah mengenakan pakaian itu langsung menghampirinya. "Ada apa? Ada apa?" Dia belum bisa bicara karena saking shocknya. Lalu temannya itu bertanya lagi, "Ada apa? Ada apa?" Dia belum bisa bicara lagi. Sampai akhirnya salah seorang temannya memberi sebotol air aqua untuk diminum olehnya. Setelah dia minum, lalu sedikit tenang, barulah teman yang mengasih sebotol air tadi bertanya, "Ada apa?" Di sana ada nenek-nenek. "Loh, ada nenek-nenek, kenapa kamu teriak-teriak minta tolong?" "Iya, nenek-neneknya itu aneh." "Aneh gimana?" "Kalau biasanya kita lihat nenek-nenek di sini kan mereka kebanyakan mengenakan kebaya." "Ya iyalah, namanya juga orang Jawa, pasti mengenakan kebaya," kata salah seorang temannya. "Tapi ini tidak," katanya. "Lah, maksudnya kenapa yang aneh? Kan biasa kan, selain pakai kebaya, nenek-nenek di sini juga pakai itu, pakaian daster atau baby doll batik, atau hanya celana panjang sama kaos aja. Biasa kan kalau di sini kayak gitu," kata temannya. "Bukan itu maksudku. Nenek-nenek itu mengenakan bajunya panjang, aneh bentuknya, kayak baju zaman orang-orang Belanda dulu, rok panjang, kayak baju kurungan itu loh. Cuman anehnya di situ, siapa di antara kalian lagi datang bulan?" "Saya." "Kamu lupa ya naruh pembalutmu, bekas pembalutmu?" "Iya, pembalutmu lagi dijilat-jilat sama nenek itu, makanya aku teriak-teriak." "Hah? Astagfirullahaladzim. Lalu?" "Ya mana aku tahu. Sekarang terserah kamu. Bagaimana nasib dengan pembalutmu? Aku sendiri takut." "Hah? Gimana ya?" Akhirnya datanglah warga di situ. Yang datang bukan satu atau dua, tapi lumayan banyak, bertanya sama mereka, "Ada apa, Mbak?" katanya. "Kenapa mbaknya berteriak-teriak?" "Pak, teman saya tadi katanya lihat seorang nenek-nenek yang melakukan sesuatu." "Ah, iya Mbak. Mbak itu sedang didatangin si penunggu sumur. Di sini Mbak, sudah jadi tradisi, nggak boleh mandi bareng azan maghrib. Makanya Mbak kan pendatang di sini, tanya-tanyalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kampung ini. Kalau situ mau nyaman dan aman. Ya maafkan kami Pak, kami teledor, nggak nanya dulu, kami langsung numpang mandi saja pas bareng dengan azan maghrib. Lain kali Mbak,
jangan seperti itu lagi ya. Itu sudah merupakan kebiasaan di sini, Mbak. Kalau orang sekampung sini nggak akan melakukan mandi bareng dengan azan maghrib. Pokoknya lain kali kalau mau mandi di sumur itu, lihat jam dan waktu ya, Mbak. Kalau Mbak mandi selepas isya malah nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau barengan maghrib, dah dia pasti datang. Itulah yang sebenarnya yang menjadi keanehan pada cerita temanku tadi itu. Memang aneh dan sedikit ganja. Itu kejadian sudah lama banget dan sudah menjadi masa lalu. Tapi mengenai kampung itu masih kayak gitu atau tidak, kami semua sudah tidak tahu lagi, karena memang kami sudah kurang informasi tentang kampung yang dimaksudkan temanku itu tadi. Kalau umpamanya apa yang saya ceritakan di sini ada yang merasa bersinggungan atau cerita ini ada kesamaannya dan kurang atau terkesan dilebih-lebihkan, sebab apa yang menjadi tujuan kami hanya sekedar menghibur teman-teman semuanya. Dan andai kata ada satu kata atau dua kata yang tidak berkenan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dengan adanya kalian semua membuat kami merasa senang bercerita kembali. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.